ya. Itu oke, dan kita silahkan untuk kepada grup yang akan presentasi untuk mempresentasikan makalahnya serta analisanya. Ini grup yang presentasi Aisyah, Andika, Brenda, Ezra, Kurniati, dan Putri Tahta. Oke, ready ya? Dan audiens saya minta untuk mendengarkan dan memahaminya. Jika ada mungkin belum dipahami atau kurang dimengerti, silahkan untuk bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab dan kalaupun nanti saya akan jelaskan juga. Oke, thank you. Monggo. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan membahas sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Next. Perkenalkan anggota kami ada Aisyah, lalu ada Andika, lalu ada Brenda. Next. Lalu ada saya sendiri Ezra, lalu ada Kurniati, lalu ada Putri. Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian MSDM. Ini adalah pengertian MSDM menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Edwin B. Filippo. MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua ada dari Dr. Andus Malayu PSP Hasibuan. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya ada dari Henry Simamura. MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu atau individu anggota organisasi atau kelompok kerja. Selanjutnya ada dari Marwansyah. MSDM dapat diartikan sebagai penyerdayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Selanjutnya ada dari Andrew F. Sikula. MSDM ialah Personal Administration is the implementation of human assets atau manpower by and within an enterprise. Administrasi kepegawaian adalah penempatan orang-orang ke dalam suatu perusahaan. Next. Selanjutnya ada dari Mutiara S. Panggabean. MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pengerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan dan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada dari Feza Rifai. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya ada dari Ouzali Asaidam. MSDM terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur, dan mengendalikan. Selanjutnya ada dari Ahmad S. Rudi. MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya yang optimal. Selanjutnya ada dari Sony Sumarsono. SDM atau Human Resource mengandung dua pengertian. Yang pertama ada usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam produksi.
Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Next. Selanjutnya, materi kami tentang teori manajemen SDM. Yang pertama ada ruang lingkup SDM, MSDM. Yang pertama ada pre-service training atau pelatihan pra-tugas. Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja atau karyawan baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya akan dibebankan kepada mereka. Selanjutnya ada in-service training atau pelatihan dalam tugas. Pelatihan ini dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga ada post-service training atau pelatihan purna atau pasca tugas. Pelatihan ini untuk membantu mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada unsur pembangun dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengusaha itu sendiri, yaitu setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang telah dicapai. Selanjutnya, yang kedua ada karyawan, yaitu orang yang berada di bawah sebuah badan usaha, berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Karyawan bisa diartikan juga sebagai penjual jasa, pikiran, dan tenaga untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir ada pemimpin, yaitu seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Bisa di next. Selanjutnya ada fungsi SDM. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu aktivitas merancang struktur organisasi di mana semua karyawan akan ditetapkan pembagian tugasnya, hubungan kerja, delegasi wewenang, serta integrasi dalam koordinasi pada tugas-tugasnya. Yang ketiga ada fungsi pengarahan, yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama serta bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan berusaha. Yang keempat ada pengendalian, yaitu fungsi mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan serta bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, fungsi pengadaan, yaitu penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Bisa di next. Bisa di next. Selanjutnya ada fungsi kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung maupun tidak langsung melalui uang atau barang kepada karyawan yang telah memberikan kinerja yang terbaik atau mungkin melebihi dari apa yang seharusnya dia bisa. Selanjutnya, fungsi pengintegrasian, yaitu untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan menguntungkan. Kemudian fungsi pemeliharaan, yaitu untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai masa purna tugas. Selanjutnya ada fungsi kedisiplinan, yaitu untuk meningkatkan keinginan dan kesadaran
dalam menaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial yang ada. Yang terakhir, ada fungsi pemberhentian, yaitu untuk memutus hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan yang dapat melalui keinginan pegawai, keinginan lembaga pendidikan, kontrak kerja yang telah berakhir, atau sebab-sebab lainnya. Bisa di next. Selanjutnya ada tantangan MSDM. Tantangan eksternal sendiri terdiri dari keadaan perubahan tenaga kerja, keadaan atau perubahan teknologi, ekonomi dan persaingan, serta pemerintah. Tantangan internal sendiri terdiri dari tantangan organisasional dan tantangan profesional. Tantangan organisasional berisi seperti tuntutan-tuntutan serikat buruh, penyediaan sistem informasi kepegawaian, struktur budaya organisasi, serta struktur organisasi. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi. Boleh di next. Yang pertama, peran sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam mencapai tujuannya, organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Untuk mengelola sistem ini dengan baik, perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya. Manajemen sumber daya manusia menjadi indikator kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Peran manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan antara lain yang pertama kerjasama, yang kedua mengatur keanggotaan, yang ketiga membangun kapasitas perusahaan, yang keempat evaluasi kinerja karyawan, yang kelima riset personal, dan yang keenam mengatasi masalah. Boleh di next. Yang kedua, peran sumber daya manusia dalam produksi. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi memiliki peran yang sangat krusial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hampir setiap aktivitas di perusahaan melibatkan penggunaan tenaga kerja, meskipun jumlahnya bervariasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Bagi sebuah perusahaan, kinerja dan hasil kerja dari tenaga kerja sangat menentukan dalam kesuksesan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan memotivasi mereka agar semangat dan antusiasme kerja mereka meningkat, sehingga hal ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada manajemen operasi. Boleh di next. Yang pertama, pengertian manajemen operasi. Menurut Heiser dan Render, produksi atau operasi merupakan penciptaan produk dan jasa. Manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Menurut Chase, kegiatan menciptakan produk dan jasa tersebut dilakukan di dalam organisasi. Manajemen operasi juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi desain, operasi, dan perbaikan sistem yang menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa atau pelayanan. Boleh di next.
Yang kedua, ada fungsi operasi. Fungsi ada pemasaran mengenai ketersediaan produk atau jasa, perkiraan lead time, status pemesanan, dan jadwal pengiriman atau penyampaian. Terhadap SDM, operasi mengharapkan sumber daya manusia untuk mengadakan rekrutmen, melatih, mengevaluasi, dan memberikan penghargaan mengadakan negosiasi, menjamin kualitas produk, dan finalisasi spesifikasi atau perancangan. Berikut adalah gambar penjelasan dari slide sebelumnya. Boleh di next? Ada dua jenis proses dalam kegiatan operasi. Yang pertama, proses inti, yaitu serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan. Empat proses inti menurut Krajewski adalah A. Proses hubungan dengan pelanggan atau yang disebut pengelolaan hubungan dengan pelanggan. B. Proses pengembangan produk atau jasa. Proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi, meliputi penggabungan modal, penganggaran, rekrutmen, dan pelatihan karyawan, evaluasi dan pemberian penghargaan bagi karyawan, dukungan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem sistem informasi, dan manajemen fungsional. Boleh di next. Selanjutnya ada analisa perusahaan jasa, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom. Satu, cara rekrutmen tenaga kerja Telkom. Ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom adalah perusahaan yang menyediakan berbagai layanan telekomunikasi di Indonesia, termasuk layanan telekomunikasi lokal, nasional, dan internasional, serta layanan telepon seluler melalui anak perusahaan yaitu Telkomsel. Berikut ini merupakan proses seleksi PT Telkom untuk memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pertama, ada pendaftaran. Kedua, ada seleksi administrasi. Yang ketiga, seleksi tahap pertama yang mencakup psikotes, diskusi kelompok, dan TOEFL. Lalu yang terakhir ada seleksi tahap 2 yang mencakup wawancara umum dan tes kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara pengawasan SDM dari PT Telkom untuk mewujudkan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya penerapan prinsip akuntabilitas. Telkom mengelola pertanggungjawaban kinerja karyawan dalam sebuah sistem manajemen performansi karyawan sesuai yang diatur pada kebijakan perusahaan KD 66 tahun 2006. Sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, maka azas objektif, adil, dan
transparan diterapkan mengacu pada pedoman pengukuran dan penilaian kerja yang bertanggung jawab dalam mekanisme kontrak manajemen. Penetapan indikator kinerja sesuai ruang lingkup tugas dan peran unit dan individu di organisasi. Lalu penetapan target yang disepakati mengacu pada target kinerja perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana perusahaan. Boleh di next. Nah, lalu target kinerja disusun berdasarkan rencana perusahaan dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, subunit, sampai dengan karyawan dengan memperhatikan prinsip specific, measurable, achievable, realistic, and time-related atau SMART. Sedangkan evaluasinya dilakukan secara berkala, yaitu harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan, sesuai indikator kinerja yang diukur dalam mekanisme pengelolaan manajemen yang didukung beberapa aplikasi secara online. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada cara pengukuran kinerja SDM dari PT Telkom. Nah, PT Telkom ini salah satunya menggunakan metode balance scorecard, yang artinya kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan di antara keuangan dan non-finansial, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Metode balance scorecard ini mengukur suatu perusahaan dengan 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan dengan mengukur efektivitas, ketelitian, serta transparansi keuangan. Lalu selanjutnya ada perspektif pelanggan dengan mengukur kepuasan pelanggan dan customer relationship. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, mengukur inovasi, identifikasi risiko, dan pemasaran. Yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu dengan mengukur dengan menilai lingkungan kantor, kemampuan sistem informasi, evaluasi, dan pelatihan karyawan. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya apa? PT Telkom juga menerapkan 2 sistem penilaian, yaitu yang pertama ada SKI. SKI ini penilaian dari segi performance, di mana setiap karyawan dituntut untuk membuat program kerja disertai dengan target waktu dan juga target output. Lalu yang penilaian kedua itu penilaian berdasarkan kompetensi, yaitu menilai berdasarkan kompetensi karyawan dan indikator lain yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara meningkatkan kinerja SDM. Dalam lingkup yang lebih luas, ada 3 titik berat yang diperhatikan serius oleh Telkom, terutama pada hal yang terkait dengan program pengembangan kompetensi karyawan. Ketiga titik tersebut adalah, yang pertama, mengembangkan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berlaku di Telkom. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peran karyawan, di mana fokusnya dititik beratkan pada pengembangan kualitas pribadi. Dan yang ketiga, memilah sekaligus mengembangkan budaya yang berfokus pada penguatan nilai perusahaan dan internalisasi. Nah, ini ada kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Jadi intinya manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasi adalah 2 aspek kunci dalam pengelolaan perusahaan yang saling terikat. Hubungan antara keduanya sangat erat dan memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan dan kinerja perusahaan. Berikut ini adalah beberapa cara hubungan antara manajemen SDM dan manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan dan tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, motivasi karyawan. Yang keempat, manajemen konflik. Yang kelima, pengukuran kinerja. Yang keenam, kualitas produk dan layanan. Yang ketujuh, efisiensi biaya.
Dengan demikian, hubungan antara manajemen SDM dan manajemen operasi adalah kerjasama yang vital dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen yang baik dari sumber daya manusia akan mendukung kelancaran dan keberhasilan operasi perusahaan secara keseluruhan. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan membuka sesi Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? Sorry. Ezra, Iya, Bu. analisanya ada dibuat. Maaf, kenapa, Bu? Analisa case tadinya ada dibuat. Analisa case tadi? Ya. Bantu jawab, Bu. Udah tadi yang PT Telkom Indonesia. Oke. Ya, tadi soalnya saya ini pun juga putus-putus ini. Kamu ini enggak jaringannya bagus nggak? Halo? Kalau di saya sih bagus, Bu. Tapi tadi ada satu teman saya yang emang agak nge-lag. Satu orang aja sih, Bu. Ya, saya ini pun juga putus, makanya saya tanya. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut saja. Oke, silakan pertanyaannya dari Monica. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Saya Monika Ramadhani dari kelompok 8. Izin bertanya, di bagian tantangan MSDM, di bagian tantangan eksternal yang nomor 2 ada keadaan dan perubahan teknologi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi dengan peran SDM. Terima kasih. Baik, terima kasih Monica. Kami tampung pertanyaannya. Silakan lanjut dari Reza. Ya, baik, Ezra. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu pada slide tentang fungsi operasi, tadi dijelaskan tentang proses pendukungnya itu meliputi penggabungan modal. Nah, maksud dari penggabungan modal itu apa ya? Dan bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Reza. Kami tampung dahulu ya. Selanjutnya dari Ikan. Baik, terima kasih Ezra atas kesempatannya. Saya Ikan Krismayu mewakili kelompok 2 izin bertanya. Kelompok 4, apa langkah yang harus diambil bagi perusahaan untuk memotivasi dan memelihara semangat kerja karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Ikan. Selanjutnya Erika. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan dengan baik. Perkenalkan, saya Rika Westari, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Di PPT tadi kan udah dijelasin tentang manajemen SDM dan manajemen operasi. Lalu bagaimana MSDM tersebut dapat berkolaborasi dengan manajemen operasional untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam situasi produk yang kompleks. Terima kasih. Terima kasih Erika. Selanjutnya dari David. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Saya ingin bertanya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam tahap post-service training yang sudah dijelaskan tadi? Terima kasih. Terima kasih David. Selanjutnya dari Julio. Terima kasih Ezra atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apa strategi terbaik untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan dalam konteks manajemen operasi? Terima kasih.
Terima kasih Julio. Selanjutnya dari Dito. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaannya itu, apa sih manfaat jangka panjang bagi perusahaan dari investasi dalam pengembangan dan motivasi tenaga kerja dalam konteks produksi? Mungkin itu saja. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kami, masih ada Alika ya. Silakan Alika. Oke. Sebelumnya saya Alika Durmawati dari kelompok 1. Jadi tadi kan di PPT sudah dijelaskan tentang tantangan MSDM ya. Nah, pada tantangan eksternal itu di poin keempat ada keadaan dan perubahan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah bentuk perubahan pemerintah seperti apa yang menjadi tantangan eksternal. Jadi kayak contoh perubahan pemerintahnya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Alika. Sekarang kami akan menampung pertanyaan-pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu ya untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza kelompok 8. Tadi Reza bertanya apa yang dimaksud dengan penggabungan modal. Penggabungan modal terjadi ketika dua atau lebih entitas menggabungkan modal atau sumber daya keuangan mereka untuk membentuk satu entitas baru. Penggabungan modal ini dapat dilakukan melalui penjualan saham atau kombinasi aset dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk membentuk modal yang lebih besar dan memperoleh manfaat dalam hal keuangan, seperti mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Untuk Reza, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab dengan jelas. Ya, terima kasih Brenda atas jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Bagaimana cara perusahaan menghadapi perubahan teknologi dengan peran SDM? Menurut kami, semua perusahaan itu tidak boleh ketinggalan perubahan teknologi, kalau tidak akan tertinggal dengan pesaing. Jadi jika perubahan teknologi itu tersebut relevan dengan keberlangsungan perusahaan secara produksi atau hal lainnya, hal itu wajib diikuti perusahaan, jika tidak akan tertinggal. Dengan cara perusahaan memfasilitasi alat-alat teknologi yang diperlukan dan memberi pelatihan kepada SDM agar bisa menggunakan teknologi tersebut. Apakah dapat diterima? Baik, Kak, sudah, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Iken. Pertanyaannya itu, apa langkah yang harus diambil bagi perusahaan untuk memotivasi dan memelihara semangat kerja karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas? Jawabannya, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memotivasi dan memelihara semangat kerja karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu, menjaga saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang ketiga, menawarkan pelatihan dan kesempatan pengembangan karir. Dan yang terakhir, mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Ya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari David Dick mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan pada pelatihan sebelum pensiun. Ada 4 aspek yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mempersiapkan program pelatihan pensiun. Yang pertama kesejahteraan, lalu kebahagiaan, kemandirian, dan kebermanfaatan. Program-programnya sendiri biasanya terdiri dari pelatihan, pembekalan, seperti workshop begitu. Objektifnya meyakinkan mindset atau sikap positif mengenai modal usaha dan kebahagiaan, pentingnya perencanaan persiapan pensiun dan membangun kebermanfaatan hidup, pemahaman mengenai pola hidup sehat, tips menjaga pola hidup sehat, ada juga mengecek kondisi kesehatan keuangan menjelang masa pensiun secara objektif, menyusun perencanaan keuangan pensiun dan usaha, mengenal produk investasi keuangan yang aman dan menguntungkan, serta menyiapkan aset seperti membangun motivasi dan pemahaman serta keterampilan untuk berbisnis atau berwirausaha.
menemukan inspirasi atau ide peluang usaha untuk membuka usaha, serta menyusun perencanaan bisnis dan langkah-langkah untuk menjalankannya. Apakah sudah terjawab, David? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya izin mau jawab pertanyaannya Tito. Tadi pertanyaannya, apa manfaat jangka panjang bagi perusahaan dari investasi dalam pengembangan dan motivasi tenaga kerja dalam konteks produksi? Sebenarnya kalau manfaat jangka panjangnya udah pasti kan dengan meningkatkan motivasi tenaga kerja akan ada loyalitas di situ ya. Nah, loyalitas ini akan meminimalisir kesalahan dari proses produksi itu sendiri. Jadi dengan kesalahan yang minimal, pastinya itu bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas dari perusahaan itu sendiri. Terlebih lagi juga karyawan-karyawan itu bisa terus mengembangkan ide mereka dan inovasi mereka di perusahaan tersebut. Apakah menjawab itu? Terjawab, terima kasih Putri. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Erika, dan Julio. Tapi sebelumnya mungkin bisa nanti saya screen bentar. Ya, untuk jawabannya ya, sebenarnya udah ada di makalah. Mungkin saya di sini sambil jelasin sedikit ya tentang tadi kalau untuk pertanyaan Erika itu bagaimana SDM dapat berkolaborasi dengan manajemen operasional untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam situasi produksi yang kompleks. Terus kalau untuk pertanyaannya Julio, apa strategi terbaik untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan dalam konteks manajemen operasi? Ya, jadi intinya sama ya, apa hubungannya antara MSDM sama manajemen operasi ya. Jadi di sini di dalam makalah kami ya di bagian kesimpulan itu ada sudah kami simpulkan. Jadi yang pertama ada beberapa cara hubungan antara MSDM dengan Manop yang mana hal ini kalau dilakukan bisa memaksimalkan kinerja ya dari perusahaan tersebut dan bisa memudahkan mereka membuat strategi yang lebih baik ya untuk tadi tujuannya ya untuk meningkatkan kinerja gitu. Nah, yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja. Jadi MSDM itu MSDM itu kan tugasnya perencanaan, perekrutan, dan seleksi karyawan. Nah, manajemen operasi itu butuh jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk menjalankan operasi dengan efisien. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus selaras dengan kebutuhan operasi. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau misalnya ternyata orang-orang SDM nih, mereka ngadain perekrutan, mereka bikin lowongan kerja itu tentang suatu posisi, tapi mereka tuh nggak koordinasi dulu nih sama manajemen operasi, nanti karyawan yang dibutuhkan itu jadi kurang sesuai keahliannya sama kebutuhan manajemen operasi gitu. Jadi emang antara MSDM dan Manop itu harus ada
apa apa ya, ya harus ada diskusi lah tentang kebutuhan dari Manop itu sendiri gitu terkait eh, tipe karyawan seperti apa yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, terus yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, MSDM di sini bertanggung jawab atas pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, dalam konteks manajemen operasi, pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menjalankan tugas operasional dengan baik. Nah, di sini juga SDM balik lagi gitu ya, karena tugas SDM itu mengadakan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Nah, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan itu harus sesuai kebutuhan dari karyawan itu sendiri atau di sini konteksnya manajemen operasional gitu. Jadi dari manopnya juga harus ngasih tahu nih ke SDM kira-kira pelatihan atau pengembangan seperti apa yang mereka butuhkan gitu supaya nanti SDM bisa menyediakannya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada motivasi karyawan. Nah, manajemen SDM itu fokusnya pada motivasi karyawan. Ya, kalau karyawan yang termotivasi akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan berkontribusi pada efisiensi operasi. Nah, motivasi ini dapat melibatkan insentif, penghargaan, atau pengakuan. Nah, terus apa hubungannya sama manajemen operasi? Jadi, eh, di sini manajemen operasi ya, orang-orang manop ini harus bilang juga nih ke MSDM, kira-kira eh, kualitas kinerja seperti apa yang pantas untuk diberikan penghargaan gitu. Nanti anak-anak MSDM yang menyediakan insentif atau penghargaan seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada manajemen konflik. Nah, konflik kalau di tempat kerja itu kan bakal mengganggu operasi. Nah, di sini MSDM itu harus punya strategi untuk menangani konflik antar karyawan dan MSDM harus diskusi juga nih sama manajemen operasi kayak gitu. Gimana cara menyelesaikan suatu konflik yang ada. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Nah, manajemen operasi itu juga mengukur kinerja, cuman kinerja yang dia ukur itu yang berhubungan sama operasi. Nah, contohnya apa? Manop ini suka menggunakan metrik dan pengukuran kinerja untuk mengukur efisiensi dan produktivitas operasi. Nah, kalau MSDM mengukur kinerjanya gimana? Dia mengukur kinerjanya dengan menggunakan faktor-faktor yang berhubungan sama manusia. Contohnya gimana? Contohnya absen, ya. Absen, tingkat turnover karyawan, dan kepuasan karyawan. Nah, selanjutnya ada kualitas produk atau layanan. Nah, karyawan yang terampil, terlatih, dan termotivasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini berdampak langsung pada citra merek dan kepuasan pelanggan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya ternyata SDM-nya itu termotivasi, dia tuh semangat nih, karena mungkin tadi ya, dia dihargain gitu di situ kerjaannya. Nah, itu nanti mereka bakal menghasilkan produk atau layanan yang bagus juga gitu, dan itu efeknya kepada citra merek dan kepuasan pelanggan gitu. Nah, terus yang terakhir ada efisiensi biaya. MSDM juga berperan dalam pengelolaan biaya sumber daya manusia, upah seperti upah, manfaat karyawan, dan biaya lainnya yang harus dikelola dengan efisien agar operasi tetap berjalan dengan lancar. Nah, dengan demikian hubungan antara MSDM dan Manop atau manajemen operasi adalah kerjasama yang vital dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen yang baik, manajemen yang baik dari sumber daya manusia akan mendukung kelancaran dan keberhasilan operasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk Erika dan Julio mungkin apakah sudah dapat dipahami atau gimana? Sudah dapat dipahami dan jelas banget jawabannya. Makasih. Sudah terjawab juga, terima kasih Kania. Oke.
Ada yang belum terjawab? Iya, satu pertanyaan terakhir lagi, Bu. Boleh. Dari Ale tadi, sebentar. Apa-apa Tadi lanjut. Ale nanya pada poin keempat, pada tantangan eksternal MSDM tentang keadaan dan perubahan pemerintah. Nah, kira-kira bentuk perubahan seperti apa yang menjadi tantangan MSDM? Nah, untuk jawabannya itu juga ada di makalah ya, mungkin saya izin bacain juga nih. Jadi, eh, berdasarkan sumber yang sudah kami cari ya, keadaan perubahan pemerintah seperti apa yang menjadi tantangan untuk MSDM dalam Manop ya. Nah, contohnya eh, peraturan mengenai ketenaga kerjaan seperti peraturan upah minimum, keharusan perusahaan mendirikan serikat buruh, tidak diperkenankannya perlakuan yang berbeda karena usia, jenis kelamin, suku, ras, dan lain sebagainya. Seperti itu sih contoh perubahannya. Mungkin buat Ale apa sudah dapat Sudah dipahami? dijawab. Terima Oke, kasih. makasih. Ya, mungkin itu ya dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami dan yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba buka case study-nya yang di slide. Ya, ini analisa perusahaan jasa PT Telkom Indonesia. Coba dalam perekrutan ada nggak? Coba lihat buka. Oke, oke. Ini perusahaan ya. Oke, continue. Lanjutkan ini. Terus, oke, oke. Coba lihat kesimpulannya apa? Ada kesimpulan nggak case tadinya? Oke. Ini kesimpulan dari studi kasus, bukan? Ini kesimpulan dari materinya secara keseluruhan sih, Bu. Oh ya, next dibuat ya analisis itu, analisanya buat kesimpulannya dari analisis case study yang kita buat, misalkan dalam seperti ini kan diambil Telkom. Nah, setiap perusahaan itu pasti berbeda dalam perekrutan SDM-nya dan itu tadi seperti tadi itu kan ada list syarat ya sebagai syaratnya karena di setiap PT itu kan pastinya berbeda-beda. Memang sih tujuannya sama, tentunya kalau dalam jasa dan produksi pasti berbeda. Ini kan kalau untuk Telkom, so pasti jasa bagaimana, artinya sumber daya manusia itu eh, sorry, sorry ini masih reconnect tempat saya ini. Oke,
Ini dapat kita lihat tadinya ya, sudah dijelaskan juga dengan grup yang presentasi. Kalau jasa itu sangat berbeda. Saya ulangi lagi, sangat berbeda dengan jasa dan produksi itu sangat berbeda. Karena apa? Kalau jasa ini seperti apa? Coba. Kalau jasa tentunya fokus konsentrasi terhadap jasa. Bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kan itu yang hal yang sangat diutamakan. Artinya satisfaction konsumen. Oke, bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan karena ini jasa. Kalau Telkom beda ceritanya dengan produksi. Kenapa ini kan saya ada kasih dua pilihan. Kenapa grupnya Aisyah mengambil jasa? Kenapa? Kenapa pilihannya? Analisanya ke jasa. Lebih mudah atau mungkin ada faktor lain? Izin jawab, Pilihannya. Bu. Karena datanya tersedia, lebih mudah dicarinya. Apa putus-putus? Saya kurang ini, putus-putus suaranya. Karena datanya sudah tersedia, Ibu. Lebih mudah dicari juga. Lebih mudah dicari dan paham nggak? Bisa dipahami nggak? Oke? Insya Allah bisa. Oke. Ya. Ya, kita juga sama-sama lihat Telkom yang saya tahunya dari dulu, ya artinya itu kalau dilihat dekade-dekade tahun ke tahun itu Telkom sangat berkembang pesat sekali gitu, progresnya luar biasa. Itu dalam artian dia dari segi asetnya itu sudah luar biasa kan. Ini kan BUMN. Jadi mereka itu dalam artian SDM-nya ya manusianya gitu. Jadi ini pun terlihat hasilnya gitu loh. Hasilnya Telkom itu berkembang itu berapa sudah mereka buka anak perusahaan di mana-mana gitu bergerak di bidang apapun itu saya lihat malah sampai sudah ke luar negeri dan juga sahamnya sudah itu dulu harga sahamnya yang seingat saya yang baru saya tahu itu lembarnya 500 kalau sudah mencapai satu lembar itu luar biasa. Jadi kan dari kalau melihat saya dari progresnya tuh artinya sumber daya manusianya memang benar. Arti tata kelola dalam sumber daya manusia itu memang sudah berhasil. Kalau di persepsi pribadi saya itu jelas sudah terlihat. Kenapa? Dan Telkom juga kalau sudah go public dianya, saya selalu memang membaca itu apa saja progres mereka lakukan tahun ke tahun gitu. Itu kalau mau melihat lebih jelasnya itu bisa dibuka link websitenya. Nah dia kalau untuk penerimaan pegawainya juga kan dari ribuan itu hanya beberapa saja satu banding berapa itu yang saya tahu. Jadi memang sumber daya manusia dalam satu perusahaan itu akan menentukan. Karena manajemen operasi adalah jantungnya suatu perusahaan dalam manajemen operasi. Nah, dalam manajemen operasi itu akan bisa untuk pencapaian tujuan dan sasaran untuk mendapatkan produksi dan produktivitas. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan produksi? Tentunya dari produktivitas itu, karena produktivitas pastinya untuk efisiensi dan efektivitas di sana menentukan. Nah, baru kita bisa input dan outputnya
melihat produksi kita bagaimana. Dari kinerja. Dari kinerja itu artinya walaupun itu sistem kan pastinya manusia juga yang akan menjalankannya, yang menggerakkannya. Nah, itu dia tadi. Tadi kan ada teman-temannya juga bertanya bagaimana suatu perusahaan kalau tidak artinya perusahaan harus update dan upgrade dengan teknologi yang ada, karena itu sangat menentukan juga peran dari teknologi yang kita upgrade itu harus, karena mungkin ini akan menambah, misalkan suatu mesin mungkin ada 5 tahun ke depan mesin itu harus kita upgrade karena bisa memproduksi, sebelumnya memproduksi hanya 1.000 misalkan 1.000 tentunya dengan mesin baru bisa menghasilkan produksi sampai 2.000-an. Ini untuk produksi ya. Nah, sama dengan untuk jasa Telkom. Nah, nantinya itu di lapangan bagaimana? Nah, nantinya seorang direksi dalam manajemen operasi itu akan melihat nantinya apa saja mungkin pelanggan kekurangan ataupun yang harus dibutuhkan. Itu harus diupdate. Nah, sumber daya manusia ini akan melihat dan turun langsung apa saja sih gitu yang dibutuhkan. Mungkin ada yang minus, belum bisa diadakan atau belum ada disediakan. Nah, itu sumber daya manusia artinya pegawai yang ada itu harus memang evaluasi dengan kontinu di lapangan bagaimana. Karena dengan kadangkala kalau jasa ini ya kadang itu ya, kalau jasa ini malahan lebih ini ya, kontak emosionalnya orang itu kadang-kadang lebih berasa gitu loh. Beda kadang-kadang kalau suatu produk itu kan kadang-kadang kita hanya menggunakan. Tapi kalau jasa itu kan kita coba deh, kalau kita misalkan mungkin kita ada mau menggunakan WiFi di rumah, itu seperti IndiHome kan Telkom. Nah, kalau seandainya kebanyakan reconnect, gangguan-gangguan, nyaman nggak? Pastinya kita tidak nyaman lagi jadinya kan. Nah, artinya kita kan tentunya buat report. Nah, konfirmasi kenapa ada gangguan. Coba lihat, itu secara otomatis dia langsung turun itu teknisnya. Teknisinya itu langsung turun dia itu. Tidak menunggu 1 hari gitu loh. Nah, begitu. Jadi itu kan SDM ya. Nah, itu dia. Mereka tentunya harus siaga dalam artian untuk memuaskan kepada pelanggan. Ini jasa ya, ini untuk Telkom, yang mana kita juga bisa lihat fenomena yang sekarang ini di mana-mana itu kalau jasa ini kan sekarang bukan hanya Telkom lagi, banyak juga vendor yang lain kan. Kalau WiFi itu banyak vendor yang lain. Itu sekarang kok saing banget ini. WiFi itu banyak lagi vendor yang dari mana-mana saja. Saya lihat perusahaan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mereka itu berkompetisi dalam artian berapa kompetitor yang ada yang masuk ke Indonesia ini. Ya kalau namanya kita sebagai pengguna, artinya kita melihat pelayanan dong, jasanya. Nih, misalkan ada komplain di customer lain bahwasanya ini kita sudah lapor tetapi nggak ada respon. Nah, selalu begitu kan, nggak ada respon gitu loh. Nah, tapi coba deh dengan vendor misalnya dengan perusahaan C, kita hanya dalam hitungan 1 jam mereka sudah check and recheck datang ke rumah. Ini yang selalu kita gunakan ya, seperti WiFi maupun jasa yang lainnya. Kadang-kala juga jasa sama juga kita misalkan ada membeli suatu produk. Kadang-kadang ada delivery kan. Nah, produk yang sama tapi yang satu delivery, berarti itu kan jasa juga. Nah, kalau jasanya kita nyaman, artinya kadang-kadang kita kan lebih memilih yang satu daripada yang satunya. Ya, oke. Ini jasa hal yang utama juga, makanya saya memberikan tugas untuk kelompok ini. Saya berikan alternatif 2 untuk menjadi analisa.
bagaimana nanti next time ya buat grup yang lainnya itu untuk memberikan kesimpulan. Ini seperti ini kan ini materi dari makalah, oke? Tapi nantinya kesimpulan untuk analisa case study-nya juga buat kesimpulannya. Jadi si pembaca dan semuanya ya, kita juga bisa memahami kadangkala mungkin ada yang boring juga membaca makalah itu. Tapi kadangkala kalau yang setahu kalau saya aja, saya dari halaman 1, halaman 2 tuh saya lihat daftar isi dulu. Misalkan nih daftar isinya apa sih tujuannya, apa pembahasannya apa. Kita lihat dulu backgroundnya apa nih background dari MSDM dalam manajemen operasi. Apa kita lihat peranannya seperti apa. Nanti terlihat itu di literatur reviewnya itu terlihat bahwasanya oh ternyata sumber daya manusia ini peranannya sangat penting dalam manajemen operasi. Oke, jadi MSDM antara manajemen operasi ini satu kesatuan, serangkaian. Oke, ini sumber daya manusia itu penggerak. Manajemen operasi itu sama dalam artian aplikasinya untuk wadah ya untuk sebagai teori yang akan memayungi dalam sumber daya manusia. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Untuk saat ini kita break dulu ya, azan zuhur udah masuk. Mohon maaf, Dalam Bu. 10 menit. Ya, Bu, kenapa? Kenapa? untuk minggu lalu kan kelompok 1 itu kurang analisis case tadinya, Bu. Iya Itu benar. rencananya mau dipresentasiin hari ini, Bu. Boleh. Nanti selesaiin dulu ya ini grup yang presentasi grupnya Putri, Putri Tahta ini kita kelarkan dulu. Mungkin nanti setelah ini kita clearkan, nanti saya instruksikan untuk presentasikan kembali untuk grup kelompok 1. Oke? Kita break dulu ya, 10 menit. Konsep manajemen di suatu perusahaan.
Seperti yang sudah diketahui, PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sejalan dengan konsep manajemen operasional dan memiliki strategi untuk bisa bersaing dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan perusahaannya, ada beberapa strategi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia, yaitu strategi diversifikasi pasar produk, strategi fungsional, strategi diferensiasi produk, dan strategi marketing mix. Boleh selanjutnya. Berikut merupakan strategi-strategi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia. Yang pertama, strategi diversifikasi pasar produk. Strategi ini merupakan strategi pertumbuhan pada perusahaan dengan cara menganeka-ragamkan jenis usaha yang mereka miliki. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia menganeka-ragaman jenis usaha yang mereka miliki. Perusahaan ini menerapkan strategi berupa diversifikasi produk dengan memproduksi barang, memasarkan, serta mendistribusikan produknya dengan tujuan memperluas pasar serta memasuki pasar baru. Yang kedua yaitu strategi fungsional. Strategi ini menggunakan sasaran jangka panjang yang bersifat operasional dan mengarah kepada berbagai aspek fungsional dalam perusahaan untuk menjelaskan hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Yang ketiga yaitu strategi diferensiasi produk. PT Unilever Indonesia memiliki strategi diferensiasi produk yaitu winning with the brand and innovation, di mana pengembangan produk baru dan tepat guna merupakan fokus utamanya. Perusahaan yang unggul dalam persaingan juga menggunakan faktor produk unik. Yang keempat yaitu dan terakhir strategi marketing mix. Sebagai perusahaan multinasional, mereka menggunakan strategi marketing mix yang mencakup harga kompetitif, lokasi strategis, dan promosi yang cukup untuk dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor. Unilever juga harus dapat mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang dapat diterima masyarakat. Strategi-strategi ini termasuk diferensiasi produk, fokus pada peluang pasar, meningkatkan keakraban pelanggan, dan pemasok segmentasi produk. Boleh di next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penting yang mendukung manajemen operasional di PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu memiliki pabrik, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menghasilkan produk, memiliki staf yang loyal, dan terakhir memiliki tujuan yang konsisten sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT Unilever dalam melakukan pembentukan rantai dan manfaat bagi konsumen. Yang pertama di sini, mereka menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kan seperti yang kita tahu, PT Unilever itu memproduksi barang-barang seperti makanan, minuman, terus juga ada kosmetik dan sebagainya. Terus selanjutnya di sini menghasilkan produk yang tidak terbuat dari bahan berbahaya. Nah, sebagai perusahaan multinasional, pasti Unilever itu memiliki sertifikat BPOM dan juga sertifikat halal yang memastikan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan itu tidak berbahaya dan juga aman. Terus selanjutnya menghasilkan produk pangan dan non-pangan yang praktis dan aman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa PT Unilever itu kan perusahaan multinasional yang pasti dia menggunakan bahan-bahan yang aman dan juga memiliki sertifikat BPOM dan juga sertifikat halal. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pengisian persediaan yang dilakukan oleh PT Unilever. Jadi, PT Unilever ini menggunakan sistem Walmart sebagai sistem pengisian kembali persediaan. Jadi, sistem Walmart itu terjadi ketika konsumen itu melakukan pembayaran di kasir, lalu secara otomatis sistem Walmart ini akan mengirimkan pesanan barang baru secara langsung kepada pemasok. Jadi, pada sistem Walmart ini, di kasir itu akan mencatat kode setiap barang yang dilakukan
transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan juga kasir, nanti kodenya itu akan dikirimkan ke pusat Walmart, lalu setelah dikumpulkan di pusat Walmart, nanti akan dikirim ke supplier, lalu supplier itu dapat mengakses penjualan dan persediaan menggunakan teknologi web. Nah, sistem Walmart ini itu mampu mempertahankan biayanya agar tetap rendah, lalu juga dapat menyesuaikan persediaannya itu sesuai dengan permintaan pelanggannya. Boleh di next. Oke, jadi kesimpulan dari studi kasus PT Unilever ini menerapkan beberapa strategi pada manajemen operasionalnya, yaitu yang pertama penyertaan, lalu merangkul perbedaan, lalu yang ketiga menciptakan kemungkinan agar dapat berkembang bersama demi bisnis yang lebih baik. Lalu PT Unilever ini juga menerapkan 4 strategi yang mendukung proses produksi pada perusahaannya, yaitu yang pertama diversifikasi pasar produk, yang kedua strategi fungsional, yang ketiga diferensiasi produk, lalu yang terakhir adalah marketing mix. Nah, dalam melakukan pengisian persediaan perusahaan, PT Unilever ini menggunakan sistem Walmart untuk menyesuaikan persediaan sesuai permintaan para konsumennya. Mungkin cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Unilever adalah perusahaan raksasa juga sekarang ini kan. Itu Sido muncul, kan sekarang masuk ke Unilever. Tahu nggak beritanya itu? Masuk ke Unilever. Ini Unilever ini produknya khususnya ini ya, seperti sabun-sabun ya. Benar nggak? Unilever. Iya, Bu, benar, Bu. Unilever itu sabun-sabun ya. Kalau kita lihat dalam, coba scroll ke atas. Tadi studi kasusnya. Menyediakan produknya, coba lihat. Scroll ke slide kedua. Strategi perusahaan. Kalau tentunya pasti berbeda ya. Kalau tadi kan case tadi kelompoknya Aisyah, itu analisanya tadi dan jasa itu PT Telkom. Pasti sangat berbeda kan? PT Telkom dengan Unilever. Jauh nggak? Pasti jauh perbedaannya. Ibnu berbeda nggak? Iya, Bu, dari produk yang dihasilkan juga berbeda. Ya, kalau ini kan produksi ya. Tentunya pasti lebih fokusnya untuk produksi. Ya kalau dilihat dari itunya produksi ini, tapi ini kan manajemen sumber daya manusia dalam manajemen operasinya dalam suatu perusahaan PT Unilever. Benar nggak? Iya, benar, Gitu. Bu. Nah, jadi kalau manajemen perusahaan dalam MSDM, dalam manajemen operasi di PT Unilever itu terlihat nggak dalam penulisan di studi kasus nih? Coba, Dina Nurliana, ada dituliskan nggak? Maaf, Bu, apa yang... Oke. Studi kasus di PT Unilever, terlihat nggak dalam penulisannya di sini bahwa manajemen sumber daya manusia itu peranannya dalam manajemen operasi? Coba buka. Mohon maaf, Bu. Terlihat nggak? Oke. Untuk studi kasus kelompok pertama itu mengenai ini, Bu.
konsep dasar manajemen operasi. Oh, sorry, tapi ini ya sorry ya, memang sih agak lari. Oke, kalau seandainya nih, oke, ya sorry juga, sorry untuk kelompok satu ya, itu konsep dasar, ya konsep, oke, artinya saya harus relevansikan dulu. Ini Dina kok nggak komplain dari tadi Dina? Ini mana grupnya Dina ini? Saya bingung sebentar. Ya, berarti Mohon nggak maaf soalnya Ibu. fokus. Iya, berarti nggak fokus. Oke, saya juga nih, sebenarnya sih Kak saya karena ini biasanya kan, biasanya clear di pertemuan ini karena mungkin ketinggalan, nggak apa-apa kita masuk. Jadinya saya pun juga agak ini, agak saya mix kan jadinya. Oh iya, oh ya, ini sekarang yang studi kasusnya tentang konsep dasar dalam manajemen operasi. Oke, ya konsep dasar dalam manajemen operasi tentunya iya pastinya strategi. Oke, strategi bagaimana strategi dalam pasar ya, dalam memproduksi ataupun nanti kalaupun memang jasa ya jasa. Nah, ini memang terlihat nih strategi diversifikasinya dalam proses ini ya. Ini strategi fungsional dengan sasaran jangka panjang yang bersifat operasional. Ya, memang dalam strategi itu artinya eksekusinya. Ya, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk dalam mungkin memang dalam memproduksi ataupun nantinya sebagai sumber daya manusia itu akan yang menjalankannya nantinya dalam bagaimana untuk mengefisiensi. Tentunya pasti itu. Kalau dalam manajemen operasi ini bagaimana untuk mencapai tujuan atau sasaran apa yang menjadi sasaran untuk mencapai kalau di suatu perusahaan pastinya untuk mencapai laba yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam efisiensi dan efektivitas itu yang harus yang beriringan, selalu beriringan. Oke, dalam memproduksi barang ataupun dalam hal jasa. Nah, ini seperti PT Unilever ini kan itu dia kalau sekarang juga sama itu berkembang. Dia juga sekarang go public juga itu Unilever. Kalau kita lihat dari fase ya dekade juga dilihat itu sangat luar biasa juga progresnya. Jadi artinya perusahaan Unilever ini strateginya oke banget gitu. Makanya bagus ya. Jadi untuk next untuk kelompok yang lain ya kalau saya meminta sih perusahaan-perusahaan memang yang sudah go public gitu malah yang kita kenal gitu. Jadi kita lebih cepat memahami juga ini seperti Unilever. Kita ini sekarang ya banyak loh kita gunakan semuanya itu seperti sabun-sabun semua itu hampir sama itu Unilever punya itu Indonesia punya. Padahal Unilever ini kalau baru dalam 10 tahun ini ya sebelum-sebelumnya sih nggak terlalu banyak produknya, tapi sekarang sudah produknya menggurita gitu. Kalau ya artinya berkembang, sangat berkembang. Artinya kan sudah mereka pastinya sudah berhasil. Kalau saya melihat ya Unilever sangat berhasil. Berarti dari segi produk juga mungkin produk yang dulu-dulunya mungkin ya artinya perusahaan-perusahaan yang hampir kolab itu dia yang ambil itu. Artinya di itu ya artinya masuk bergabung artinya akan welcome kembali gitu loh akan go di dunia dalam artian di dunia bisnis. Nah itu dia berarti strategi PT Unilever ini itu bisa jadi memang bagus sekali gitu jadi artinya konsep dasarnya dalam manajemen operasi mereka sudah berhasil apalagi untuk strategi tentunya tapi pastinya kita kalau kaitkan dengan topik yang kelompok 2 manajemen sumber dayanya pasti oke itu. Kenapa mereka bisa berhasil
Jadi memang kalau namanya kendala-kendala apalagi di luar kemungkinan itu kan pasti ada mereka gitu. Tapi artinya mereka pastinya sudah bisa memprediksi hal-hal mungkin yang itu nanti akan menjadi tantangan, menjadi kendala gitu. Nah, tapi kalau perusahaan besar-besar go public itu mah mereka artinya orangnya juga expert dalam artian struktural dia sebagai direksi di dalam itu mungkin ya bukan mungkin lagi pastinya orang yang expert dan yang punya pengalaman sebelumnya misalkan dia akan merekrutnya ini kalau kaitannya dengan MSDM dia pastinya akan merekrut eh, ini bukan ya dewan direksi tentunya itu yang sudah punya pengalaman yang punya jam terbang tinggi sebelumnya mereka untuk mengambil ya memberikan jabatan di perusahaan PT Unilever ini. Coba lihat kalau dewan direksinya itu pastinya yang notabene sebelumnya punya pengalaman di mana-mana perusahaan mana. Artinya sudah memang punya jam terbang, knowledge-nya yang luar biasa. Mereka ya perusahaan Unilever kan bisa bayar berapa saja orang expert gitu. Makanya kalau setiap perusahaan memang yang sudah go public itu dia berani bayar uh, direksi yang ada. Terus juga karyawan yang ada. Karyawan itu juga mereka terus berikan pelatihan-pelatihan. Itu misalkan. Ya intinya gini, dalam MSDM ini itu kan kesejahteraan. Tadi kan ada beberapa tadi juga grupnya Aisyah menjelaskan bahwasanya harus kepada dalam perekrutan di awal, bagaimana memberikan kompensasi, bagaimana akan memberikan reward. Ya intinya kesejahteraan karyawan itu memang suatu keharusan. Bagaimana kalau dianya fokus kerja, kalau dia nggak merasa tidak nyaman atau tidak sejahtera. Nah, artinya itu suatu kolaborasi antara karyawan beserta perusahaan itu satu kesatuan juga. Nah, itu tadi kan ada juga saya juga mendengar harus komunikatif, koordinasi yang baik. Kan dalam perusahaan itu ibaratkan tim. Karena kita mempunyai tujuan ke depannya sasarannya apa? Goalnya seperti apa. Oke? Ini untuk grupnya Dina Nurliana sudah cukup. Nanti konsepnya ini juga sudah cukup konsep-konsep yang sudah diterapkan. Konsep dasar ya. Dalam manajemen operasi itu memang iya strategi harusnya. Ya sudah terlihat. Nanti untuk grup Dina jangan pernah puas ya untuk belajar. Teruslah belajar. Artinya ilmu kita tidak pernah rugi. Jangan pernah puas, kita ingin mengetahui, mana tahu. Dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, itu nanti yang akan membawa kita artinya dibutuhkan, apalagi kita manajemen. Kalau manajemen ini, kita harus rajin membaca, melihat. Ini kan sekarang semua gampang di searching. Kita lihat, dan nanti kita bandingkan secara realnya, ternyata manajemen ini harus ada strategi gitu loh. Ini kalau perusahaan kan beda nih. Kalau untuk perusahaan kan PR-nya banyak sekali. Pasti ada langkah-langkah. Tapi kalau kita, ini persepsi kita secara pribadi, nanti kita sendiri bisa mengartikan dan memahami. Oh ternyata seperti manajemen operasional ini apa saja sih konsepnya gitu loh dalam ilmu manajemen. Oke, kalaupun nanti kalau memang di dalam perusahaan, misalnya dalam dunia bisnis, seandainya kita punya bisnis, dan kita juga kalau memang punya bisnis nantinya harus ada konsep dasar kita tuh apa. Nah, kalaupun nanti misalnya MSDM yang berkaitan dengan MSDM, nah, bagaimana kita merekrut karyawan? Karyawan seperti apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhannya, apa bisnis kita apa.
Nah, itu ya. Oke. Ada yang bertanya? Ini audiens atau kelompok Dina Nurliana? Sepertinya tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Oke. Oke. Berarti udah cukup ya ini Dina. Nanti ini ya, kamu buat satu file. Forward ke Ibnu, nanti Ibnu forward ke saya. Oke? Baik, Bu. Oke. Kalau begitu, ini juga waktu kita juga sudah cukup. Ini saya meminta maaf dengan keterlambatan saya tadi. Kebetulan di area saya tadi ada maintenance. Ternyata PLN itu dari jam 9. Makanya saya sih tadi dari jam 9 udah kerasa kerusuk. Ini AC kok nggak mau hidup. Tapi saya kan nunggu 30 menit tadi sama Ibnu. Ternyata juga nggak ada progres. Ya udah, nanti soalnya mau reschedule saya, nanti jadwal saya juga padat. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah pertemuan yang kedua ini kalau untuk materi. Insya Allah ya, ready untuk kelompok 3 untuk presentasi dan makalahnya serta analisis case study-nya. Jangan lupa kesimpulannya. Kalau bisa, saya minta nih. Jadi nanti terlihat topik kita apa keterkaitannya dengan studi kasus. Terlihat nggak di studi kasus itu, misalkannya tadi ini MSDM. Nah, kalau studi kasus kan tadi terlihat di PT Telkom, bagaimana perekrutan karyawannya, dan apa saja mereka berikan untuk peningkatannya ilmu, pelatihan, ya, seperti itu. Makanya saya katakan membaca dulu, sebelum membaca, baru membuat makalah. Nanti misalnya kan ada beberapa artikel yang dibaca, ataupun beberapa buku, referensi, nanti baru kita bisa membuat makalah. Kalau nggak tuh apa yang kita mau buat? Kalau tidak ada referen kita dulu. Harus ada referensi. Maksudnya referensi itu nanti kita buat ide kita dalam penulisan makalah. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan. Insya Allah next week ya, kita ketemu lagi. Saya sebelum mengakhiri saya minta maaf ya. Lahir dan batin ini, insya Allah kita ketemu. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, banyak, Bu. ya sama-sama.